Selamat pagi anak-anak, salam sehat selalu. Hari ini kita akan belajar bersama penyajian data dalam bentuk diagram batang. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, dengan mengamati gambar dan teks, siswa dapat menjelaskan penyajian data dalam bentuk diagram batang dengan percaya diri. Tujuan yang kedua, dengan mengamati gambar dan penjelasan guru, siswa dapat menyajikan data dalam bentuk diagram batang dengan benar. Diagram batang merupakan persegi panjang yang memanjang ke atas dengan lebar yang sama. Semakin tinggi atau banyak frekuensi data, semakin panjang pula persegi panjang yang mewakilinya. Tujuan pembuatan diagram batang adalah untuk memudahkan pembaca melihat data dengan cara yang lebih sederhana. Bagan batang akan menampilkan informasi dengan batang vertikal atau horizontal dan memiliki lebar yang sama dengan batang yang terpisah. Ada dua jenis diagram batang anak-anak, yakni diagram batang vertikal dan diagram batang horizontal. Diagram batang vertikal. Untuk garis batang vertikal, tulis nilai dan nama data pada sumbu horizontal dan frekuensi setiap nilai atau nama tersebut pada sumbu vertikal. Seperti pada contoh berikut ini, anak-anak. Diagram batang horizontal. Pada diagram batang horizontal, grafik batang horizontal, kita tulis nilai atau nama data pada sumbu vertikal dan tulis frekuensi masing-masing nilai atau nama tersebut pada sumbu horizontal. Seperti pada data penjualan buku berikut ini. Langkah-langkah untuk membuat diagram batang. Langkah yang pertama, susunlah data acak ke dalam bentuk tabel. Setelah itu, tuliskan judul diagram batang berdasarkan data. Langkah ketiga, buat dua sumbu yaitu sumbu tegak dan sumbu mendatar. Sumbu tegak berisi banyaknya data atau frekuensi, sedangkan sumbu mendatar berisi kategori atau kelompok. Langkah keempat, perhatikan jarak antara setiap data dalam bentuk panjang. Langkah kelima, perhatikan kelipatan interval agar sama. Langkah keenam, memberi warna pada batang agar tampak menarik. Menyajikan data dengan diagram batang. Dayu mencatat profesi semua orang tua kelas 4 SD Nusantara 1. Setelah menanya satu persatu, diperoleh data profesi orang tua siswa kelas 4 sebagai berikut. Bekerja sebagai PNS sebanyak 8 orang, sebagai TNI sebanyak 5 orang, sebagai petani sebanyak 12 orang, sebagai guru sebanyak 3 orang, dan sebagai wira swasta sebanyak 2 orang.
Dari data tadi kita dapat menulis sebagai berikut anak-anak. PNS sebanyak 8 orang, TNI sebanyak 5 orang, petani sebanyak 12 orang, guru sebanyak 3 orang, wira swasta sebanyak 2 orang. Dari data ini kita akan menyajikannya dalam bentuk diagram batang. Kita buat terlebih dahulu sumbu vertikal, sumbu yang tegak, dan sumbu yang horizontal atau sumbu mendatar. Kita beri 1, 2, 3, 4, sampai 12 pada sumbu tegak. Banyaknya orang tua siswa, sedangkan pada sumbu mendatar kita tulis nama profesinya, mulai dari PNS, TNI, petani, guru, dan wira swasta. PNS di sini sebanyak 8 orang. Kita buat diagram batang sebagai berikut, menunjuk ke angka 8. TNI 5 orang, petani 12 orang, guru 3 orang, wira swasta sebanyak 2 orang. Nah, seperti ini penyajian data dengan diagram batang. Penyajian diagram batang yang tepat sebaiknya memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, kita memberikan judul terlebih dahulu anak-anak. Di sini, diagram batang penilaian harian IPA kelas 2C. Setelah itu, pada sumbu yang tegak, kita tulis banyaknya siswa atau keterangan berdasarkan banyak data atau frekuensi. Jarak interval harus sama anak-anak. Berikutnya, yang garis mendatar kita isi dengan nilai. Keterangan berdasarkan kategori data. Jarak antar batang harus sama. Ini antar batang yang satu, batang ungu dengan batang kuning sama. Kuning dengan hijau juga sama. Antar batang harus sama ya anak-anak. Menyajikan data dengan diagram batang. Dalam menyajikan sebuah data, tak selalu data yang didapatkan selalu beraturan. Berikut cara untuk menafsirkan sebuah data tak beraturan atau data acak ke dalam diagram batang. Contohnya sebagai berikut. Disajikan data tinggi siswa kelas 4A sebagai berikut. Sajikan data tersebut menjadi diagram batang. Langkah pertama, kita urutkan data tersebut dari yang terkecil ke yang terbesar. Setelah itu, hitung jumlah angka tersebut berdasarkan data di atas dengan cermat. Nah, di sini yang paling kecil adalah 130. 130 ada 1 anak. 145 ada 2 anak. 150 ada 5 anak. 153 ada 3 anak. 155 ada 4 anak. Dari data ini diperoleh data tinggi badan terendah adalah 130 dan data tinggi badan tertinggi adalah 155. Langkah kedua, kita pindahkan data yang sudah kalian urutkan tadi dalam bentuk tabel sebagai berikut. Tinggi badan dan jumlah siswa.
Yang tinggi badannya 130 cm ada 1 siswa. Yang tinggi badannya 145 ada 2 siswa. Yang tinggi badannya 150 cm ada 5 siswa. Yang tinggi badannya 153 ada 3 siswa. Dan yang tinggi badannya 155 ada 4 siswa. Langkah ketiga, setelah anak-anak tadi membuat tabel, kita akan menyajikan data dengan diagram batang. Kita ubah data dalam tabel ini menjadi diagram batang. Kita beri judul dulu, diagram batang tinggi badan siswa kelas 4A. Kita buat sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Sumbu yang mendatar dan sumbu yang tegak. Setelah itu, kita beri angka 1, 2, 3, dan seterusnya pada sumbu tegak, atau kita tulis banyaknya siswa, sedangkan pada sumbu mendatar, kita isi dengan tinggi badan siswanya. Di sini dimulai dari data terendah 130 cm, 140 cm, 150 cm, 153 cm, dan 155 cm. Setelah itu, kita akan memasukkan data dari tabel ini ke dalam diagram batang. Yang memiliki tinggi badan 130 cm ada 1 anak, maka kita buat diagram batangnya seperti ini, tepat di angka 1. 145 ada 2 anak. Nah, kita buat diagram batangnya seperti ini anak-anak. Di angka 2. 150 ada 5 anak. Kita buat diagram batangnya seperti ini, di angka 5. 153 ada 3 anak. Kita buat diagram batangnya di angka 3. 155 ada 4 anak. Kita buat diagram batangnya di angka 4. Nah, sehingga dapat kita lihat penyajian data menjadi diagram batang sebagai berikut ini. Kita akan mencoba ke contoh yang pertama. Tabel berikut adalah nilai ulangan matematika siswa kelas 6. Nilai 4 ada 2 anak. Yang mendapat nilai 5 ada 6 anak. Yang mendapat nilai 6 ada 9 anak. Yang mendapat nilai 7 ada 8 anak. Yang mendapat nilai 8 ada 5 anak. Yang mendapat nilai 9 ada 4 anak. Yang mendapat nilai 10 ada 2 anak. Buatlah diagram batang dari data di atas. Nah, langkah pertama masih ingat ya anak-anak? Kita buat terlebih dahulu 2 sumbu, sumbu tegak dan sumbu mendatar. Sumbu tegak kita isi dengan banyaknya siswa. Kita tulis dari nomor 1 sampai dengan 10. Sedangkan pada sumbu mendatar kita isi dengan nilai. Nilainya dari yang terendah di sini berdasarkan tabel adalah 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Langkah berikutnya, kita buat diagram batangnya. Di sini yang mendapat nilai 4 ada 2 anak. Kita buat diagram batangnya menuju angka 2. Yang mendapat nilai 5 ada 6 anak. Yang mendapat nilai 6 ada 9 anak. Yang mendapat nilai 7 ada 8 anak. Yang mendapat nilai 8 ada 5 anak. Yang mendapat nilai 9 ada 4 anak. Yang mendapat nilai 10 ada 2 anak. Anak-anak juga harus perhatikan intervalnya, jaraknya antara nilai yang satu dengan nilai yang lain ini harus sama anak-anak. Nah, seperti ini bentuk penyajian diagram batang dari contoh soal yang pertama.
Sekarang kita ke contoh soal yang kedua. Perhatikan diagram batang di bawah ini. Data golongan darah siswa SD Nusantara 03 sebagai berikut. Pertanyaan yang A, berapa siswa yang memiliki golongan darah A? B, berapa siswa yang memiliki golongan darah B? C, berapa siswa yang memiliki golongan darah AB? D, berapa siswa yang memiliki golongan darah O? E, golongan darah apakah yang paling banyak dimiliki siswa? F, berapa banyak siswa yang ada pada diagram batang di samping? Nah, kita akan mencoba menjawab anak-anak. Pertanyaan yang A terlebih dahulu. Berapa banyak siswa yang memiliki golongan darah A? Nah, di sini kita lihat yang memiliki golongan darah A. Di sini kita tarik. Nah, berapa siswa anak-anak? Ternyata yang memiliki golongan darah A ada 6 siswa. Ya, sekarang pertanyaan yang B. Berapa banyak siswa yang memiliki golongan darah B? Golongan darah B yang ini. Nah, sekarang kita tarik. Nah, ternyata ada 8 siswa yang memiliki golongan darah B. Bagus. Pertanyaan yang C. Berapa banyak siswa yang memiliki golongan darah AB? AB di sini menunjuk angka 12. Berarti banyaknya siswa ada 12. Yang D. Berapa siswa yang memiliki golongan darah O? O di sini ada berapa anak-anak? 4. Oke, bagus. Pertanyaan yang E. Golongan darah apakah yang banyak dimiliki siswa? Dari A, B, AB, dan O paling banyak adalah AB karena ada 12 anak yang memiliki golongan darah AB. F. Berapa banyak siswa yang ada pada diagram batang? Nah, di sini yang golongan darah A tadi ada 6. 6 tambah dengan golongan darah B 8. Ditambah dengan golongan darah AB 12, ditambah dengan golongan darah O ada 4. Jadi semua siswanya adalah 30 siswa. Anak-anak semakin paham ya menyajikan data dalam bentuk diagram batang serta menafsir diagram batang. Nah, setelah ini nanti ada tugas dari Bu Tina.